Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk UAS mata kuliah PTSI atau Pengantar Teknologi Sistem Informasi. Saya tampilkan dulu slide-nya. Nah, pada UAS kali ini kita akan mengangkat sebuah studi kasus yang berupa salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif dan ingin meningkatkan efisiensinya melalui transformasi digital. Dengan latar belakang kompetisi global yang ketat, perusahaan ini berencana mengimplementasikan teknologi terkini. Nah, pertanyaannya, dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi? Berikan contoh penerapan konsep ini dalam konteks produksi komponen otomotif di perusahaan tersebut. Nah, pada kasus ini ada beberapa cara perusahaan manufaktur komponen otomotif dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok. Yang pertama dengan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini mengintegrasikan berbagai proses bisnis termasuk produksi, manajemen stok, keuangan, dan sumber daya manusia dalam satu platform yang terpusat. Nah, penerapannya ERP dapat digunakan untuk memantau seluruh alur produksi secara real-time, mulai dari pemesanan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Sistem ini juga membantu mengelola stok secara efisien, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Baiklah, yang kedua, dengan menggunakan IoT atau Internet of Things. IoT melibatkan penggunaan sensor dan perangkat yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Penerapannya, sensor IoT dapat dipasang pada mesin produksi untuk memantau kinerja sebuah mesin, mengidentifikasikan potensi masalah, dan mengumpulkan data tentang penggunaan energi. Nah, data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya energi, dari proses produksi itu sendiri. Dan yang ketiga, ada AI atau Artificial Intelligence. AI ini melibatkan penggunaan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan sebuah manusia, seperti analisis data dan pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks produksi komponen otomotif, AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data produksi dan stok untuk mengidentifikasikan tren, memprediksi permintaan pada pasar, dan mengoptimalkan jadwal produksi. AI ini juga dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin harian seperti inspeksi kualitas pada produk. Kita lanjut. Yang keempat ada sistem MES atau Manufacturing Execution System. MES berfokus pada pengelolaan dan pemantauan aktivitas produksi di lantai pabrik. Penerapan sistem MES ini digunakan untuk melacak kemajuan produksi, mengidentifikasikan masalah atau hambatan, dan mengoptimalkan jadwal produksi. Dalam produksi komponen otomotif, MES dapat membantu memastikan kualitas produk terjaga dan proses produksi berjalan dengan semestinya. Dan untuk yang kelima, bisa menggunakan augmented reality atau AR. Augmented reality adalah teknologi untuk menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen digital.
menciptakan pengalaman yang melengkapi dunia fisik dengan informasi tambahan, visualisasi, atau interaksi. Nah, penerapan AR dalam konteks untuk pemantauan produksi dan manajemen stok ini, AR dapat digunakan untuk memberikan panduan visual kepada operator mesin, membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien dan mengurangi kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi. Dan untuk membantu pekerja gudang dalam menemukan dan memindahkan barang dengan cepat serta akurat. AR, ada alat yang dinamakan dengan AR Glass yang dapat memberikan arahan visual tentang lokasi barang yang perlu diambil atau dipindahkan. Nah, kesimpulannya, dengan mengimplementasikan teknologi-teknologi ini, perusahaan manufaktur komponen otomotif dapat meningkatkan pemantauan dalam produksi dan manajemen stok, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi perusahaan dan daya saing mereka di pasar global. Oke, ternyata kita telah sampai di ujung slide. Saya kira itu saja untuk presentasi kali ini. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata dalam yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.